Oke, sekarang saya sedang berada di mana ya? Ini di hutan, tapi lebih tepatnya ini jalan menuju ke Puncak Mahawu. Jadi Puncak Mahawu-nya ke sana. Nah, saya milih untuk buat video di sini karena peralatan minim. Kalau saya buat video di ruangan, saya tidak punya lighting, jadi pencahayaannya kurang, kadang gelap, terus ada yang mengeluh itu videonya kok nggak jelas gitu kan, gambarnya katanya. Jadi saya memilih hari ini untuk datang di sini dengan lighting yang alami dari cahaya matahari ya. Nah di sini saya mau sedikit berbagi untuk kalian semua para pemula yang pada saat ini sedang memperdalam ilmu untuk belajar bermain musik atau ya lebih tepatnya belajar bermain gitar. Nah di sini saya mau sedikit membahas ada satu masalah yang sering kali terjadi ketika kita mau belajar bermain gitar. Dan masalah tersebut itu sering kali terjadi di kita, itu adalah ini dia. Biasanya kalau kita baru belajar bermain gitar, ujung-ujung jari kita itu pasti akan terasa sakit, ya kan? Nah, banyak orang yang bertanya, gimana sih caranya agar supaya ujung jari itu tidak terasa sakit lagi? Jadi ada beberapa alasan yang sesuai dengan pengalaman saya. Jadi di sini saya mau berbagi dengan kalian semua. Gimana caranya? Yang pertama itu apa penyebabnya sehingga ujung-ujung jari kita ini seringkali merasa sakit ketika bermain gitar, dan gimana cara mengatasinya. Oke? Jadi tonton video ini sampai selesai biar kalian itu tidak akan gagal paham. Oke? Nah, jadi dalam bermain gitar itu yang namanya ujung jari seringkali merasa sakit itu sebenarnya adalah hal yang sudah terbiasa ya. Dan itu hal yang sering dialami oleh setiap orang, setiap para pemula ketika dia mau belajar bermain gitar. Jadi di sini saya punya 3 alasan kenapa ujung jari itu seringkali merasa sakit ketika kita bermain gitar. Nah, alasan yang pertama itu adalah biasanya terjadi itu karena kita baru saja belajar. Jadi merasakan sakit di ujung jari dengan akibat karena kita baru saja belajar, itu adalah hal yang biasa dan semua orang pasti mengalami itu, pasti pernah. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Kadang itu sampai kapalan loh di sini. Jadi merasakan sakit di ujung jari itu karena baru belajar itu adalah hal yang terbiasa. Jadi itu ya, yang pertama jadi baru belajar, makanya jari-jari kita itu masih belum terlalu belum bisa menyesuaikan dengan tali gitar, belum terlalu rentan terhadap tali gitar. Apa sih bahasanya itu? Ya seperti itulah kira-kira ya. Dan alasan yang kedua itu biasanya ujung jari kita itu terasa sakit walaupun kita udah belajar lama tapi masih aja terasa sakit itu jarinya. Biasanya itu terjadi karena tali gitar kita atau senar gitar kita itu ukurannya terlalu besar. Jadi ya ukurannya terlalu besar sehingga membuat jari-jari kita itu ketika menekan itu perih dan sakit, memang sakit. Dan untuk alasan yang ketiga, kenapa jari-jari kita itu seringkali sakit ketika kita bermain gitar, itu karena jarak dari senar gitar ke fretboard atau ke papan tekan itu cukup berjauhan. Oke, jadi biasanya jarak juga sangat berpengaruh untuk jari-jari kita. Jadi ketika jarak sinar gitar itu atau tali gitar itu ke fretboard itu cukup jauh, maka kita butuh tenaga lebih untuk menekan. Ketika kita bermain gitar, ketika kita mau menekan satu chord, kita membutuhkan tenaga yang lebih, dan itu kadang membuat jari kita sakit. Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi semua itu? Gampang. Jadi kita ke alasan yang pertama itu, ketika kamu jari-jari kamu sakit, itu dikarenakan kamu baru aja belajar, ya kamu tidak usah putus asa, ya kan? Caranya kamu tetap terus belajar terus, jangan biarkan sakit yang ada di jari kamu ini mengalahkan niat kamu untuk belajar. Jadi kamu terus belajar, terus saja belajar. Nanti lama-lama jari itu akan terbiasa. Nanti lama-lama itu akan kapalan seperti ini nih, ada kapal yang di sini nih.
ini karena saya udah lama nggak main gitar, jadi pas itu udah sekitar berapa tahun ya, mungkin 5 tahun ada ya, pas main gitar lagi ya ini akibatnya jadi kapalan lagi, kayak baru belajar lagi. Nah jadi solusinya kalian tetap belajar terus, nanti lama-lama itu akan terbiasa. Karena yang namanya sakit di ujung jari untuk para pemula, untuk baru yang belajar bermain gitar, itu adalah hal yang biasa. Dan jadi kamu jangan menyerah, tetap terus belajar, nanti pasti lama-lama terbiasa dan rasa sakit itu pasti lama-lama hilang, gitu kan. Nah, dan untuk alasan yang kedua, jari-jari itu sakit karena tali gitarnya atau senar gitar itu terlalu apa ya? Ini saya nengok ke belakang terus mending seperti ini. Jadi karena senar gitar itu atau tali gitar yang kalian punya itu ukurannya terlalu besar. Jadi biasanya ukuran juga sangat berpengaruh pada jari-jari kita. Jadi satu-satunya cara adalah kamu harus mengganti senar gitar kamu biar lebih pas gitu kan. Nah, di sini saya ngasih contoh aja ya. Saya cuma ngasih contoh gitar ini. Ini gitar saya beli dari salah satu orang, dia kebetulan dia posting di grup ya, di grup Facebook, dan saya beli. Ini waktu saya ambil di tangan dia, ukuran senar gitar ini itu boleh dibilang jumbo ya, besar. Dan setiap kali saya bermain gitar dengan menggunakan talinya yang senarnya yang pertama, itu jari-jari saya itu pas, itu terasa sakit sekali. Dan saya tidak bisa, kalau misalnya saya menyanyikan satu buah lagu, itu tidak bisa sampai selesai karena jarinya udah tidak tahan lagi, itu perih sekali. Dan jalan yang saya ambil adalah saya mengganti tali ini. Jadi tali senar gitar ini saya ganti dengan ukuran yang lebih kecil. Itu ukurannya kalau nggak salah 0,010. Itu merek apa ya waktu itu, saya lupa juga. Jadi saya ganti dengan ukuran yang lebih kecil, itu 0,010. Kalian bisa cari itu karena ukuran senar gitar itu tiap setnya itu ada beragam. Dan saya di sini saya cuma ngasih contoh aja ke kalian. Dimana saya pertama kali ngambil gitar ini, itu tali senarnya itu berukuran besar. Jadi saya menggantinya dengan yang ukuran lebih kecil. Itu ukuran yang saya ingat waktu saya ganti tali ini, itu adalah 0,010. Jadi kalian bisa cari nanti di toko alat musik, itu pasti banyak itu ukurannya. Jadi itu solusi yang kedua untuk kalian yang jari-jarinya sering terasa sakit. Ganti senar gitar kalian itu dengan ukuran yang lebih kecil, ya kan. Di sini saya ngasih contoh aja, cuman contoh aja. Di sini tali gitar saya ini ukurannya 0. Oke. Nah, alasan yang ketiga, tadi saya udah bilang alasan yang ketiga, biasanya itu talinya sama ukuran fretboardnya, jadi itu terlalu berjauhan. Itu juga sangat berpengaruh karena seperti tadi yang saya bilang, ketika senar gitar ini terlalu berjauhan dengan fretboard, kita akan membutuhkan tenaga yang lebih untuk menekan, ya kan. Kalau kita tekannya cuman ya sebatas gitu aja, kita udah ngerasa sakit dan ya gitu aja gitu kan, itu nanti bunyinya nggak maksimal, dia nggak akan, ya bunyinya nggak akan seperti ini. Bisa dengar gak sih? Jadi ya mungkin masih gini kali, gimana sih ya. Nah jadi gimana sih caranya untuk bikin jarak dari senar gitar ini ke fretboard ini bisa apa ya, benar-benar pas, atau mungkin ya paling tidak dia sudah bisa mengantisipasi yang namanya rasa sakit di ujung jari ini. Jadi solusinya adalah ya buat kalian yang punya gitar seperti ini namanya gitar akustik elektrik. Jadi ini buat kalian yang punya gitar akustik ya, itu kalian perhatikan di lubang. Jadi di lubang sini tuh, nih bisa nggak lihat? Nah bisa kan? Tuh saya dekatin. Bisa kan? Nah jadi di bagian lubang sini itu kalau kalian lihat itu di daerah sana, nah itu ada kayak besi ya, itu apa sih namanya? Saya pernah itu tapi saya lupa namanya.
Jadi di sini ada besi. Nah, biasanya orang tuh banyak orang yang tahu besi itu di dalam, tapi mereka kadang tidak tahu itu gunanya untuk apa, jadi fungsinya untuk apa. Nah, itu yang tadi saya bilang, ketika tali gitar kalian jaraknya dengan fretboard itu sangat berjauhan, solusinya ada di situ. Jadi gimana sih caranya? Kalau kalian punya kunci L, ya bisa lihat kan. Nah, kalau kalian punya kunci L, ini besi yang ini tuh bisa diputar pakai kunci L. Jadi kunci L itu kalian masukin ke dalam lubang itu, ke dalam lubang besi yang ini, kemudian kalian putar. Nah, biasanya kalau untuk mendekatkan jaraknya itu putarnya ke bawah. Tapi kalau jaraknya terlalu dekat, biasanya kan kalau jarak terlalu dekat itu ketika kita mau petik itu menimbulkan suara basi. Basi artinya jadi kayak senar itu ada bagian yang bersentuhan dengan lidinya ini, jadi kedengaran kayak ya itu namanya basi. Nah, jadi itu besi itu kalian taruh kunci L-nya di situ, kemudian kalian putar ke bawah untuk mendekatkan. Jadi untuk mendekatkan sinar gitar dan juga fretboard ini kalian harus putar ke bawah. Tapi kalau misalnya terlalu berdekatan dan tadi saya bilang menimbulkan suara yang basi, itu kalian bisa putar ke atas. Itu gunanya untuk dia bisa sedikit memberi jarak, lebih menjauhkan ya, kayak nggak enak gitu ya bahasanya. Jadi dia bisa sedikit naik. Apa sih? Saya jadi bingung ya. Ya mudah-mudahan kalian mengerti ya. Saya juga tidak terlalu pandai untuk berbicara. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi di situ solusinya ada di situ. Kalau untuk jarak dari sinar gitar ke fretboard itu solusinya tuh ada di sini. Jadi putar ke bawah untuk mendekatkan dan putar ke atas untuk ya menjauhkan ya. Gitu ya. Jadi oke. Jadi seperti itu, nanti saya bikin videonya. Gimana sih caranya? Karena kebetulan saya juga nggak bawa kunci L, dan kalau saya harus bikin itu tutorialnya sekalian di video ini, takutnya nanti terlalu panjang, kalian nanti bosan. Jadi nanti saya akan bikin videonya gimana caranya kita kita bikin ukuran jarak dari senar ini ke fretboard itu benar-benar pas, dan berapa sih jarak pasnya itu nanti saya bikin videonya. Terus cara muternya juga nanti akan saya bikin videonya sendiri ya. Saya nggak boleh bikin di video ini, nanti kalau kepanjangan kalian itu nanti bosan. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan saya. Saya minta maaf juga karena saya tidak terlalu pandai berbicara. Jadi saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan di video ini kalian benar-benar paham, dan ya semoga keluhan kalian yang di jari itu bisa bisa benar-benar teratasi dengan menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba setiap cara yang sudah saya bilang tadi. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di subscribe, karena subscribe dari kalian itu akan sangat membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini, dan mudah-mudahan saya bisa lebih banyak berbagi ilmu dengan kalian semua. Dan jadi sekali lagi video tutorial yang saya buat itu bukan semata-mata untuk memamerkan kemampuan saya, memamerkan ke kalian bahwa saya bisa ini, tapi ini sekedar untuk saya berbagi ilmu dengan kalian, karena hal yang paling saya senangi dalam hidup saya adalah ketika saya bisa berbagi dengan setiap orang, gitu kan. Jadi sampai di sini video saya. Mudah-mudahan berguna buat kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa juga di like dan taruh komentar kalian di kolom komentarnya di bawah. Oke? Kalau kalian punya pertanyaan silakan, jangan ragu-ragu. Sebisa mungkin kalau saya bisa jawab, pasti saya jawab. Kalau kalian mungkin punya pertanyaan seputar ini akan saya jawab
Mudah-mudahan saya bisa membantu kalian semua. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan selamat belajar.